Sementara itu ribuan warga Iran berkumpul di lapangan Atora di Teheran guna merayakan kemenangan gencatan senjata Iran-Israel. Ribuan warga Iran berkumpul dengan membawa bendera dan berteriak merayakan kemenangan Selasa waktu setempat. Aksi spontan warga ini mendukung pemerintah yang menganggap kemenangan di balik momen gencatan senjata perang Iran-Israel selama kurang lebih 24 jam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah ia umumkan sebelumnya. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Sementara itu pemirsa, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan rudal Iran yang menghantam kota Beersheba, Israel Selatan. Serangan terjadi setelah gencatan senjata total antara Iran-Israel diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah serangan rudal balistik Iran ke Beersheba sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Iran dan Israel untuk menghentikan serangan dan menyepakati gencatan senjata yang sudah diumumkan sebelumnya. Akibat serangan ini, sejumlah gedung di Beersheba hancur. Operasi penyelamatan berlangsung di Beersheba, Israel Selatan pada hari Selasa setelah serangan rudal Iran menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Petugas darurat Israel terus menyisir lokasi serangan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di antara runtuhan. Petugas berhasil membawa seorang korban selamat di atas tandu melewati runtuhan. Serangan terjadi pada Selasa pagi, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan gencatan senjata total dan menyeluruh antara Iran dan Israel. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, area sekitar kompleks apartemen tersebut juga hancur oleh rudal Iran. Sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Pemirsa, sebuah kapal tanker yang tengah bersandar di Tanjung Guncang, Kota Batam terbakar. 4 pekerja tewas dan 5 lainnya luka berat. Asap tebal dan kobaran api disertai suara ledakan keras mengagetkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL CPR di Tanjung Guncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa terjadi, kapal tanker MT Federal 2 sedang dalam perbaikan. Menurut saksi, api pertama kali muncul saat pekerja melakukan perbaikan di dalam tangki kapal. Namun tiba-tiba terjadi percikan api. Tak menunggu waktu lama, percikan api langsung membesar dan menyambar para pekerja yang berada di dalam tangki kapal. Kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Akibat peristiwa ini, 9 orang pekerja menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya mengalami luka bakar di tubuh.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, A-News melaporkan. Lepas kendali saat melintasi jalanan menurun, sebuah mobil nyungsep di atap rumah warga yang berada di bawah lereng. Penghuni rumah syok saat mendengar bunyi benturan keras. Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Selasa sore. Pemilik rumah mengaku masih syok saat menceritakan detik-detik kejadian. Ia sedang berada di dalam rumah ketika suara benturan keras terdengar dari atas. Menurut keterangan polisi, mobil tersebut ditumpangi 3 orang. Kendaraan diduga lepas kendali saat melintasi turunan tajam di pemukiman padat penduduk tersebut. Di dalam mobil ada 3 penumpang, semuanya selamat, tidak ada korban luka. Dugaan awal sopir tak bisa mengendalikan kendaraan di jalur menurun. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar. Dengan menggunakan alat berat dan sistem tali untuk menarik mobil dari posisi menggantung di atas atap. Hingga malam hari, warga masih berkumpul menyaksikan proses evakuasi yang berjalan dramatis. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, A-News melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersiram air saat menghadiri sebuah acara di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengaku tak sengaja melakukan tindakan tersebut karena panik melihat seorang anak tergencet. Viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disiram seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat lalu. KDM disiram sebanyak 3 kali sebelum naik panggung saat menghadiri acara Abdi Nagri Ngajang Kawarga di Desa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini pun mengejutkan banyak orang hingga membuat suasana tegang sejenak. Berdasarkan pemeriksaan petugas, peristiwa itu bukanlah bentuk penyerangan terhadap KDM, namun pelaku panik karena melihat seorang anak tergencet di tengah kerumunan massa. Pasca kejadian, melalui media sosialnya Deddy Mulyadi membagikan momen pertemuannya dengan pelaku penyiraman. Pelaku pun menjelaskan alasan melakukan tindakan penyiraman dan meminta maaf kepada KDM. Ya, saya di depan istri saya, ini saya pegang botol. Ya, istri saya mau begini, lagi ngambilin kamera, bapak datang tuh. Kata saya, tolong, woy, tolong. Itu anak kegencet udah sampai. Ya, kegencet anak siapa? Anak orang, Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah, terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu ada bocor kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngadirin ini aqua, buka botol gitu-gitu, Pak, tolong Pak. Terkait peristiwa itu, KDM tidak mengetahui jika ada yang menyiramkan air. Selain itu, Deddy juga mengaku tidak mempermasalahkan kejadian penyiraman itu.